Halo, jumpa lagi di channel e-bike. Sehat selalu dan tetap goes ya. Ya, hari ini kita akan bahas pelarangan sepeda listrik atau e-bike. Kalau kita lihat ada beberapa pelarangan penggunaan sepeda listrik yang seperti di Banten, di Makassar. Kalau kita flashback ke belakang, sebetulnya ini bukan kejadian baru. Kita lihat ini ya. Informasi Megapolitan, Polda Metro Jaya akan merazia pengguna sepeda listrik Migo yang kini beredar di Jakarta. Kepolisian mengatakan armada Migo belum punya izin operasi. Dikutip dari suara.com, Migo dilarang karena spesifikasi teknisnya tidak memenuhi untuk kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor harus memenuhi uji tipe yang dikeluarkan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, ketika berada di jalan raya harus memenuhi syarat ini. Oh iya, sepeda listrik Migo ini sebagai ilustrasi saja ya. Kita tidak ada hubungan apa-apa, tapi bentuk sepeda Migo ini mewakili dari bentuk sepeda yang akan kita bahas di sini. Kenapa bentuknya? Ya, menurut saya inilah sepeda listrik. Sepeda yang memang berbentuk sepeda dan didesain geometrinya untuk digoes. Inilah sepeda listrik. Kalau ini bukan sepeda, moped. Ya, motor yang dilengkapi pedal seperti layaknya sepeda. Bisa kita sebut moped listrik. Dari zaman dulu istilah moped juga sebetulnya sudah ada. Ini dia. Di sini yang lucu adalah kita dapat sebuah pedal, tapi posisinya tuh agak ke belakang. Jadi buat goes itu rada nggak enak. Tapi sebenarnya pedal di belakang ini digunakan untuk orang yang dibonceng di belakang. Soalnya ini kan dia cuma maksimal 40 km per jam dan listriknya itu kecil banget. Jadi kalau misalkan kita boncengan, yang belakang itu bisa sambil bantu genjot. Kalau misalkan kita tambahin pakai goesan gimana? Enggak ding, enggak berpengaruh goesannya. Kayaknya ini goesannya ini cuma buat pas emergency aja sih. Oke, jadi jelas ya kata Om Ridwan bahwa moped itu tidak untuk digoes. Dan memang desainnya tidak untuk digoes. Geometrinya sangat tidak pas. Dalam regulasi yang berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020, di pasal 2, di sini hanya dikenal sepeda listrik. Sepeda listrik diatur dengan kecepatan maksimal 25 km per jam, dan pengendaranya berusia 12-15 tahun. Jika di bawah 15 tahun harus di bawah pengawasan orang tua, dan sepeda listrik diperkenankan jalan di lajur khusus. Ya, jadi regulasi Indonesia hanya mengenal istilah sepeda listrik. Mau bentuknya kayak sepeda atau bentuknya kayak moped atau yang lain, tetap dikenal sepeda listrik. Sebagai bahan masukan, yuk kita studi banding via Google aja. Nah, ini peraturan di Inggris. Jadi yang bingung gak kita aja, orang Inggris juga bingung kayaknya. Tapi kita bisa belajar dari sini. Jadi di Inggris menggunakan patokan kecepatan. Jadi untuk peraturan yang berlaku pada electric moped dan motorbike dengan kecepatan kurang dari sama dengan 25 km per jam ya, 15,5 mil ini sama dengan 25 km per jam. Jika motorbike atau moped memiliki pedal dengan kecepatan maksimum 25 km per jam dan output powernya 250 watt, maka diberlakukan sama seperti e-bike. Maksudnya dapat secara legal digunakan dan dikendarai seperti sepeda normal, a normal bicycle. Anda tidak butuh
bike license, surat izin mengemudi, a number of plate, plat nomor, pajak, dan sebagainya. Tapi, usia pengendara harus 14 tahun ke atas. Ya, semoga permasalahan tentang sepeda listrik ini bisa segera berakhir dan sepeda listrik bisa terus diberi kesempatan untuk berkembang sebagai salah satu solusi transportasi di masyarakat dengan peraturan yang bisa dievaluasi lagi dan diperjelas lagi. Tapi perlu diingat, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini ada hal menarik. Pasal 7 ayat 3 bagian D, bahwa yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor itu poin D-nya adalah kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan. Listrik energi terbarukan kan?